Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi bersama kami di sini mungkin seputar bincang-bincang seputar olahraga. Nah, kali ini kami akan membincang olahraga renang. Jadi sebelum masuk lebih dalam, kami ingin perkenalkan dulu. Saya sendiri, ini adalah Adi Wesa Putra dengan NIM 2208 6150 dan juga rekan saya Muhammad Khairi, NIM 2208 6233. Halo, saya Rafi Laiden Gazafir dengan NIM 2208 Hai, saya Sri Rahmawati dengan NIM 2208 Halo, dengan saya Muhammad Effendi, NIM 2208 679. Oke, baiklah. Nah, jadi video ini adalah suatu tugas yang kami buat untuk memenuhi seperti tugas akhir ya di mata kuliah renang. Jadi tugas kami di sini yakni mewawancarai pelatih renang. Kebetulan kami sudah ada di G Sport Center. Nah, tanpa berlama-lama mungkin di sini udah ada Bapak Yudarwan selaku Selamat siang. pelatih G Sport Center ya. GSC. Oke Pak, mungkin di sini kami dari tim tanya-tanya seputar olahraga Pak, Ya. mau menanyakan beberapa pertanyaan terhadap Bapak terkait olahraga renang nih Pak. Baik. Terkhususnya mungkin di klub Bapak. Ya, Pak. Jadi Pak, sebelum lebih dalam mungkin kita ada istilah tak kenal maka tak sayang. Jadi mungkin kita menanyakan atau Bapak dipersilahkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudarwan. Tempat lahir saya Pasaman itu dahulu satu. Tapi sekarang saya tidak bisa katakan lagi Pasaman karena Pasaman sudah dimekarkan jadi dua kabupaten. Satu Pasaman, satu lagi Pasaman Barat. Bukan Pasaman Timur ya. Pasaman dan Pasaman Barat. Tepatnya tanggal 3 Juni 1967. Kemudian apakah perlu pakai itu cukup itu? Saya tamat di UNP juga dahulu, namanya bukan UNP, dahulu namanya ITIP pada tahun 1991 dengan jurusan kepelatihan. Mungkin sekedar perkenalan singkat cukup itu saja. Sesuai dengan targetnya adik-adik tuju ke sini adalah untuk wawancara. Baiknya kita masuk saja materi wawancara. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Jadi Bapak Yudarwan ini adalah pelatih yang ada di G Sport Center ini. Beliau aslinya dari Pasaman Barat. Seperti yang beliau katakan, Pasaman itu sekarang sudah menjadi dua kabupaten ya Pak? Ya, dua kabupaten. Tidak bisa bilang Pasaman Timur satu, Pasaman Barat satu. Ya. Jadi Pasaman sama Pasaman Barat. Barat. Oke. Mungkin ini dari Itu dah. Udah, diulangi lagi kan? kan bisa dikatkan itu. Nah, Ya. oke. Jadi mungkin kita langsung aja ke pertanyaannya Pak ya. Baik. Di sini mungkin ada beberapa pertanyaan, tapi untuk pertanyaan pertama, bagaimana Bapak memulai karir menjadi seorang pelatih renang sampai saat ini Pak? Dan apa yang memotivasi Bapak menjadi seorang pelatih renang? Awalnya jujur, sebetulnya ini saya sampaikan untuk memotivasi bagi pelatih-pelatih muda. Mungkin bisa jadi dari mahasiswa yang lagi wawancara ini. Awalnya saya tuh bukan orang ahli renang, tidak. Saya tuh awalnya paling hobinya bulu tangkis. Jadi di bulu tangkis itu, biarlah saya wajarkan sekarang karena dosennya nggak ada lagi, sudah meninggal. Dosennya itu almarhum Bapak Sugirisan. Bapak Sugirisan itu dia killer. Killernya gimana? Kalau nilai A itu khusus untuk dosen, B itu baru untuk mahasiswa B, C atau D. Nah sementara saat saya hobi di bulu tangkis, dosen bulu tangkis itu dialah satu-satunya saat itu, bukan nggak ada yang lain. Saya jurusan kepelatihan, dia dosen kepelatihan, sehingga dialah yang akan memberi materi itu kepada mahasiswa saat itu. Saya B87.
Nah, terdengar dari senior-senior bahwa dia itu dosennya killer dan sulit untuk memberikan nilai yang tinggi kepada mahasiswanya. Saat itu saya masih ragu. Kemudian dari informasi dari mahasiswa itu tadi, kemudian begitu kuliah materinya atletik, rupanya benar killer. Apa dia bilang, kalau umpamanya materinya lari 100 meter, kita masuk ke materinya, kemudian kalau di atlet itu kan ada istilahnya cooling down, kalau tahu relax. Nah, dia kalau kepel dan umpamanya setelah lari umpamanya intervalnya 100 meter kali sekian, kembali ke garis start itu tidak boleh jalan, harus lari-lari kecil. Sehingga kalau kita jalan kita ditegur, dan ditegurnya bagus, keras. Saya senang dengan keras seperti itu. Nah, rupanya benar ya, Bapak ini agak gila. Sementara jujur saja, saya yakin entah siapapun mahasiswanya pada umumnya target utamanya nilai. Ya, saya yakin. Kemudian pengetahuan dan keterampilannya. Tapi walaupun kita mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang baik sehingga tidak dapat nilai yang bagus, kita jadi cemoohan juga sama teman-teman. Atlet renang, tapi nilai rendah katanya. Jadi dipermainkan seperti itu, sehingga saya mau sebetulnya ingin mengembangkan, tidak mau mengembangkan ilmu itu cukup di bulu tangkis saja. Karena terjadi hal demikian, maka saya banting setir ke renang. Itulah awalnya. Kemudian dari SGO itu saya sudah latihan polo air, ada beberapa orang, tapi saya tidak gitu rutin latihan polo air itu. Latihan polo air itu tidak rutin, sehingga di kuliah itu ada Profesor Sarastani. Mungkin melihat saya, entah cara saya berenang, entah melihat attitude saya, entah melihat apanya, sehingga dia tertarik, mengatakan, kamu mau jadi pelatih? Mau, saya bilang. Tapi belum saya punya ilmu untuk melatih. Itu masalah sepele. Dia bilang, kita punya prinsip, kalau kita mau belajar dan mau diatur, insya Allah ilmu itu akan dapat, katanya. Sehingga saya terjunlah dari itu, saya mulai latih renang. Melatih renang awalnya tahun 87 itu melatih dasar. Latihannya 2 kali sepekan. Saat itu tuh nama perkumpulan itu latihan di hari Selasa dan Jumat. Jadi 2 kali sepekan. Pelatih senior saya waktu itu ada Junardi. Sekarang dia PNS, mungkin sudah pensiun dia di Palembang. Pelatih senior saya satu lagi almarhum Setia Aditis, dia sudah meninggal. Dia dosen kepel juga di FIK sekarang. Nah, Bang Junardi ini pindah ke Palembang karena sudah punya SK, sehingga nggak ada pelatih lagi untuk penggantinya saat itu. Sebetulnya nasib itu, nggak ada pelatih yang mau untuk jadi pelatih prestasi, sehingga mungkin karena saya rajin kah, entah kena patung, entah penakut, kita tidak tahu. Yang jelas saya ditunjuk saat itu saya belum siap. Saya bilang sama Bang Junardi, Bang, tugas ini berat, saya tidak sanggup. Kamu hadapi sajalah bagaimana mampunya. Ini buku. Dia waktu itu baru selesai pelatihan di tingkat nasional, sehingga dia kasihlah buku di kitabnya itu tebal. Nah, ini kamu gajarkan nanti. Saya tidak mengerti apa yang yang akan ada di buku itu, apa istilah-istilah dan melatih itu saya tidak mengerti. Sehingga baru jalan beberapa kali pertemuan, Bang Adi waktu itu Setia Aditis, dia sebagai pelatih nasional polo air. Selesai event di SEA Games, kemudian dia kembali. Nah, saya dampingilah dia selama bertahun-tahun, sehingga dia katakan begini. Baik, Bang. Kemudian entah, saya yakin dia merasa tersinggung. Ada pertanyaan yang saya ajukan, Bang. Sebetulnya saya mau mendampingi Bapak Rajani Setio loh, Bang. Saya mau ke Jambi. Saya minta rekomendasi dari Abang biar saya bisa melatih di sana. Mungkin dia merasa tersinggung, tapi dia tidak arahkan tersinggungnya, dia tidak lihatkan. Jangan seperti itulah. Baguslah kau melatih di sini, tidak berapa beda ilmu kami. Jangan-jangan tinggi ilmu saya daripada Bang Raja itu, katanya. Karena dia tidak beri rekomendasi, sehingga saya tetap mendampingi dia sebagai pelatih. Akhirnya pada tahun 1991 dia tidak putus-putusnya jadi pelatih nasional polo air. Dari tahun 1991 itulah saya tidak pernah putus-putus pula melatih anak yang prestasi ini. Memang agak mental kita, kalau kita memang bertanggung jawab untuk melatih itu sangat berat. Tidak sama dengan melatih anak dasar. Kalau anak dasar itu bagaimana dia mampu teknik kakinya, bagaimana mampu dia gerakkan tangan, nafas dan koordinasinya sudah aman. Tapi kalau prestasi ini banyak sekali
bagian-bagian yang harus kita berikan sama mereka. Itulah dasarnya saya melatih renang itu. Jadi kalau ditanya awalnya saya bukan mencari renang untuk sebagai spesialisasinya. Rencana saya adalah bulu tangkis. Tapi karena latar belakang tadi, kembalilah ke renang. Itu dasarnya. Oke, berarti memang fokus Bapak pada saat itu Bapak ini di bulu tangkis ya Pak. Gitu. Dan juga mungkin boleh dibilang kesempatan lah ya Pak untuk beralih profesi ke renang nih. Contoh seperti yang ditawarkan sebagai pelatih tadi Ya. di dosennya ya Pak. Jadi mungkin dari teman-teman aja pertanyaan kan. Semua ini biar berhak atau berlaku sebagai host. Tidak ada pertanyaan dari Baik Pak, mungkin saya ingin bertanya. Jadi mungkin pada tahun 1997 Bapak sudah mulai melatih renang. Sudah mulai melatih. Jadi pertanyaan saya, kapan Bapak ngambil lisensi D? Lisensi itu saya ambil tahun 1990. Sebelum lisensi B itu ada lisensi daerah D, kemudian C, baru B, kemudian baru A. Jadi khusus jurusan kepelatihan, kalau dia belum punya lisensi C saat itu ya, karena peraturan itu bisa jadi berubah, dia boleh mengikuti mengambil lisensi B. Saat itu Bapak sudah mempunyai lisensi D, C sudah Bapak punyai, tapi karena dapat dua prioritas sebagai mahasiswa KPL ya, atau sarjana KPL saat itu dapat kemudahan bisa langsung lompat ke B. ya. Jadi pada tahun 1991 ambil lisensi itu di Jakarta. Jakarta. Iya. Jadi untuk sekarang lisensinya udah apa? Jujur saja saya tidak pernah meningkatkan level lisensi yang saya miliki. Yang pertama, waktu itu untuk berangkat ke Jakarta memang tidak cukup. Yang kedua, karena sudah melatih anak itu semuanya alhamdulillah sudah berprestasi, saya takut meninggalkannya. Ada satu prinsip dalam melatih itu, kalau anak itu libur 2 kali 24 jam, maka kondisi fisiknya kembali ke nol. Bukan nolnya tidak mampu melakukan aktivitas, nolnya sebagai kondisi atlet. Nah, dengan takut kondisi seperti itulah makanya saya tidak berani untuk meninggalkan anak lama-lama pergi meninggalkan dia untuk tidak melatih, karena saya takut kondisi fisiknya kembali ke nol. Kemudian waktu untuk ke Jakarta pun juga tidak ada. Kemudian yang ketiga, kemudian saat itu tuh alat komunikasi tidak secanggih sekarang. Kalau dulu kalau ada umpamanya info, kalau ada info itu dikirim berita dari PB, kemudian PB kirim ke KONI, ke Pengprov, kadang-kadang didiamin saja. Jadi kita tidak tahu bahwa ada. Kalau Pengprovnya lagi kesempatan berbaik hati kan, dia kasih tahu. Kalau tidak ya diamin saja. Sehingga itulah salah satunya tidak sempat. Jadi ketiga-tiganya itu memang tidak memungkinkan bagi Bapak. Umpamanya pun dikasih kesempatan, ya susah juga untuk berangkat. Ada sekitar 5 tahun ke belakang ini diberikan kesempatan, saya nolak. Kemudian dibilanglah sama pengurus, kalau Pak Wan menolak, kami kasih sama yang muda-muda. Ya silakan Pak. Karena jujur saja, seperti yang disampaikan oleh pelatih-pelatih muda sekarang ini, mereka pun sering berdiskusi, lisensi memang kami tinggi katanya, tapi kalau pengalaman kami tidak apa-apanya sama, entah panggil om, entah panggil bapak, dan entah panggil apa kan. Jadi mereka itu selalu berdiskusi. Saya pun sebagai untuk mengupdate ilmu itu memang berdiskusi melalui mereka, sehingga ada pulang dari penataran, kalau saya tanya, kalau om yang tanya saya jawab, tapi kalau orang lain bertanya saya tidak jawab, karena untuk mendapat ilmu, mungkin ke Jakarta itu mahal loh katanya. Bukan mahal dari segi waktu saja, mahal segi finansial juga. Jadi itulah alasannya kenapa saya tidak mengambil lisensi. Walaupun sekarang umpamanya ada dikasih lisensi A, ada sekitar berapa bulan dalam tahun ini saya tidak pergi. Itulah penyebabnya. Ada lagi? Ini memang disengajakan ya Pak ya, karena alasan tertentu seperti tidak bisa meninggalkan atlet berlama-lama. Tidak bisa. Seandainya ditinggalkan dalam 2 kali 24 jam ya Pak ya, mungkin
performa atlet ini udah menurun. Nah, kurang. jadi itulah alasan Bapak tidak lagi. Sebenarnya banyak ya Pak tawaran-tawaran atau apa ya Pak. Pelatihan-pelatihan itu Ya, Pak. pelatihan. Apalagi sekarang karena kita sudah punya AP di grup itu, grup pelatih nasional, grup pelatih Sumatera. Iya, iya. Ada di grup itu info-info. Dari rekan yang lain masih pertanyaannya. Nah, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Selama Bapak melatih itu, apakah ada tantangan tersendiri atau banyak tantangan kan ya, Pak? Bisa bilang tantangan dan cara Bapak menghadapi tantangan tersebut itu gimana sama Bapak melatih? Baik, kalau tantangan itu apapun yang akan kita hadapi pasti ada tantangan. Jangankan untuk melatih menjadikan seorang itu berprestasi, pergi saja Ananda dari rumah ke sini pasti ada tantangan. Tapi tantangan itu jangan dijadikan satu penghalang untuk meraih satu cita-cita kita. Kalau kepada atlet meraih prestasi seorang atlet. Tantangan umpamanya kita bawakan dulu ke diri atlet itu. Kalau diri atlet itu kita bersamakan sajalah sama orang tuanya. Umpamanya jadwal latihannya A, B, C, D, E umpamanya sudah terjadwal, sudah tertata dengan baik. Terkadang orang tua karena sibuk dengan aktivitas dia sehari-hari, dia tidak bisa mengantarkan anaknya. Itu satu tantangan. Atau bisa jadi anak itu umpamanya dia sekolah, karena ada kendala di sekolah yang tidak terselesaikan, misalnya dia terlambat untuk datang. Itu satu tantangan. Kemudian cuaca. Kalau cuaca itu kalau panas seperti ini, mereka mungkin bisa datang, tapi belum tentu datang hadir setiap hari. Yang jelas kalau cuaca itu hujan, ya jelas mereka itu sudah merasa ciut nyalinya untuk datang pergi latihan. Padahal berenang itu kita tetap basah kan. Tapi kendala itu kita berikan pengertian, kita berikan motivasi sama orang tua dan atlet sehingga kendala hal seperti itu bisa teratasi. Kemudian kalau kendala terhadap sebagai seorang pelatih, susah mencari asisten pelatih sehingga melatih sendiri. Satu, susahnya kenapa? Finansial juga. Kita saja tidak dibayar, kemudian kita cari asisten untuk melatih, mau bayar dengan apa? Kita saja tidak dibayar untuk melatih, sehingga kita panggil pamannya seseorang, kemudian dijadikan dia asisten. Pernah saya tidak sebutkan namanya, keluaran FIK juga, Kepel, spesialisasinya renang. Dia sanggupnya hanya 3 bulan. Karena dibayar hanya apa adanya, itu pun uang saku sendiri dari kantong kita sendiri untuk bayarnya. Rumit jadinya sehingga ya udahlah, saya mengalah. Sehingga tantangan itu akan bisa diatasi kalau tergantung niat. Kalau kita ada berniat, insya Allah Tuhan akan berikan. Kendalanya pada diri sendiri tadi kan, seharusnya ada asisten. Asisten itu kita mau ambil dari mana? Itu ceritanya tadi kan, mau bayar bagaimana? Itu kendalanya satu. Kemudian satu lagi pada diri sendiri itu, karena tidak ada asisten, mau tidak mau, suka tidak suka, bisa hadir di lapangan. Contohnya dalam 3 hari ini, kalau ditanya kondisi fisik, saya tidak sanggup untuk melatih dengan kondisi kesehatan. Tetapi saya takut membuat status WA itu kan, kadang saya bikin status terbaca sama saudara di kampung. Kalau umpamanya saya bilang, umpamanya kita sakit itu bilang status seperti ini, hai badan, baik-baik saja ya, kalau kamu sakit kamu tetap tampil maksimal atau prima ya, tidak berani mengatakan seperti itu. Tapi kalau atlet, dia sakit sedikit saja yang belum mentalnya sang juara itu, sakit sedikit dia libur, kemudian diperbandingkan lah. Kalau kalian libur sepertinya bisa seenaknya, tapi kalau seorang coach atau pelatih libur, kalian kacau semuanya kan. Nah, tapi cobalah kita saling menghargai. Pelatih tidak bisa meliburkan diri, kalian juga tidak bisa meliburkan diri kalau ada hal-hal yang bisa ditinggalkan. Kalau hanya setengah-setengah penting, tinggalkan saja. Nah, itulah kendalanya. Kendala dari atlet, dari orang tua, dari kita sebagai pelatih, cuaca. Terkadang kalau merenang itu tidak bersih sendiri saja loh. Dia perlu diobat, perlu divakum. Nah, terkadang mereka itu perlu waktu untuk membersihkan kolam renang. Itu kendala juga itu. Tapi kendala itu alhamdulillah di mana ada jalan, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Nah, itulah kendalanya yang Bapak dapatkan dan Bapak atasi. Ada lagi kah? Ya, izin Pak, sedikit
penasaran dari tadi ini Pak. Ya Pak, bagaimana sejarah dari klub GRC ini Pak? Tidak apa-apa. Dan itu Pak, rekor yang pernah diraih oleh klub GSC Jaya. GSC ini gimana gitu Pak? Prestasinya. Iya Pak. Sebetulnya ini saya tidak akan bacakan, tidak sebutkan maksudnya. Iya, Pak. Tetapi karena pelakunya sudah istirahat di renangnya, sehingga saya berani sedikit untuk menyampaikannya. Oke Pak. Dulu saya itu melatih di klub A. Di klub A itu ada kendala, pindah ke klub B. Di klub B itu ada kendala, klub C. Klub C ini termasuk bapak yang membuat untuk mengurus SK pendirian klub itu. Termasuk bapak, termasuk almarhum itu, termasuk teman satu lagi. Orangnya tidak bapak sebutkan. Setelah berjalan klub itu sekitar 2 tahun, dari teman yang almarhum ini targetnya adalah untuk meloloskan anaknya O2SN nasional, karena dia ada bermasalah dengan perkumpulan lamanya. Kemudian dia mau, karena bermasalah dengan pelatih di perkumpulan yang lama itu, dia tidak mau bertahan, pindah ke perkumpulan lain dia tidak mau, sehingga saya juga melatih di perkumpulan yang lain. Dia ajak saya untuk membuat satu perkumpulan, kami bentuklah perkumpulan itu 3 orang. Setelah perkumpulan itu berdiri, setelah anaknya pun berhasil berangkat ke nasional O2SN, sudah berjalan sekitar 2 tahun, salah seorang dari pengurus itu kurang tepat, kurang enak lah. Waktu BBM kita tidak tahu. Ibaratnya sama dengan WA sekarang. Jadi dibuatnya di statusnya itu bla bla bla. Asisten saya membaca statusnya itu, dia laporkan, Om Wan, sudah lihat status bla bla si Anu? Belum, lihatlah. Lihat rupanya statusnya itu tidak enak bagi kami seorang pelatih, sehingga tanyalah sama pelatihnya, sama ibu itu, Bu, mungkin kita tidak cocok lagi. Alangkah baiknya klub ini kita jadikan untuk satu orang yang punya. Kalau ibu yang punya boleh, kami punya boleh, tapi kalau dapat kamu yang punya. Kalau ibu kan hanya sebagai pengurus dan anaknya saja yang berenang sini. Kalau ibu tetap bertahan mempunyai perkumpulan ini, ibu terpaksa cari pelatih yang lain untuk melatih di sini. Kemudian kalau begitu oke lah, kata dia. Akhirnya dia tawarin, kalau orang tuh panggil Om dulu, kalau Om Wan mau perkumpulan ini, waktu itu ada mading ini harus diganti. Maksudnya uang saya dikembalikan karena uang saya sudah keluar untuk beli mading ini. Boleh berapa beli mading? Sekian katanya. Saat itu bukan sombong, saat itu baru saya menerima sertifikasi. Oke lah, saya ada uang. Kalau sekian saya bayar. Dah, oke, deal. Kalau nanti setelah saya bayar, SK perkumpulan serahkan sama saya. Baik, katanya. Kemudian ingat dia lagi, perkumpulan itu setiap ada anak baru masuk dia dikasih baju. Baju bukan dikasih gratis, dibeli sama orang yang baru itu. Sehingga ada sekitar 1 karung lagi baju itu. Dia hitung, baju belinya sekian, harus kamu bayar. Siap, karena saat itu kita baru pertama keluar sertifikasi. Siap, saya mau. Kemudian karena saya iya-iyakan semua, mungkin terjadinya menggertak karena kita tidak uang. Kalau secara logika memang tidak punya uang, akhirnya diharapkan digaji saja. Tapi karena sudah keluar sertifikasi, sanggup. Nah, jadi gertakan yang dua-dua itu sanggup, kita mengiyakan, akhirnya dia batalkan. Sehingga dia tidak mau kasih SK-nya itu dan tidak mau jual mading, tidak mau jual baju 1 karung itu. Dengan kondisi yang demikian, saya saat itu kan guru, sakit sekarang juga guru, membawa anak berenang ke sini. Top manajernya di sini ini Bu Miming. Karena Bu Miming melihat saya membawa anak SMP belah-belah, sebutkan juga sekalian ya. SMP 2 itu berenang di sini, kemudian dia tawarin, dia ajak saya ke atas ke kantornya. Ajakannya saya pertama tidak tahu, udah sampai bercerita-cerita, rupanya di sana ada Pak Fadli Amran, yang insya Allah wali kota kita besok. Nah, mereka menawarkan, dia bilang kita punya kolam renang, kita punya lapangan futsal, kita punya lapangan bulu tangkis, kemudian kita punya atlet binaraga katanya. Yang belum kami punya atlet renang. Bapak, kami tawari, sanggupkah Bapak untuk melatih di sini? Tawaran itu Bapak iyakan, sehingga itulah maka terbentuknya
perkumpulan renang ini. Betul ya, Pak. Ya, jadi ada kendala di kolam renang Teratai. Saat kendala itu mah besarnya Allah. Saya lagi cari-cari apa jalan keluarnya. Kalau umpamanya tidak ada tawaran di sini, melatih tetap di kolam renang Teratai, tapi perkumpulan yang lain. Tapi karena ada tawaran, nah saat disitulah nyaman sekali melatih di sini, sangat kondusif. Sehingga waktu itu awalnya sebelum di oke sama Pak Fadli itu, saya mau ke Pekanbaru katanya. Saya belum bisa putuskan iya atau tidaknya. Sepulang dia dari Pekanbaru, dia suruh datang diskusi, karena kita berjanji untuk memutuskannya pulang Pekanbaru, karena saya ada perlu lagi ke Jakarta, saya harus ke Jakarta dulu katanya. Pulang dari Jakarta itulah makanya deal seluruh persyaratan. Kemudian saya bilang, saya berharap Pak, kalau iya jadi saya melatih di sini, walaupun satu atlet saya jangan dibubarkan perkumpulan ini Pak ya, karena di Teratai itu biasanya satu pun atlet tetap kita melatih. Tidak, kalau selagi saya yang punya sport center, katanya, lanjutlah melatih di sini. Karena kata-kata itulah yang membuat motivasi saya melatih, sehingga atlet yang ada di Teratai itu saya buat 3 orang latih, akhirnya makin lama makin ramai, makin lama makin ramai. Itu awalnya berdirinya perkumpulan ini. Yang juga sejarahnya ya. Sejarahnya kembali seperti tantangan juga ya Pak. Tantangan lagi untuk tantangan-tantangan. Ya. Intinya kalau ada kemauan pasti ada Pasti jalan. ada jalan. Basic itu pun ada di mana ya Pak. Kalau selagi ada keinginan. Ya mulai dari Teratai pindah ke sini. Jadi ibaratnya seperti yang sudah disebutkan oleh pemilik Sport Center ini tadi, kalau selagi masih saya yang punya, setelah berarti Ya. otomatis seperti ke bapak sendiri ya, nggak ada beban gitu ya Pak. Berarti enak gitu untuk apa Enak ya. Dempung sini Ya. berarti sini enak. Ya, betul. Tidak ada penggangguan dari. Iya. Kalau enggak di kolam renang lain itu gunjing sana gunjing sini lah, fitnah sana fitnah sini lah. Iya. Benar. Harus tebal kuping kita kalau di sana. Karena banyak perkumpulan kan. Iya. Persaingan kita deh Pak. Iya. Oh iya Pak, yang latihan di sini itu sekitar berapa orang? Banyak atlet yang latihan di sini itu banyak. Ya. Banyak. Jadi Fi masih ada. Bagaimana sih Bapak mengikuti perkembangan terbaru dalam dunia pelatihan renang itu kan dari awal mula Bapak jadi pelatih sampai sekarang kan beda gitu Pak. Beda zaman. Iya, zamannya udah beda, jadi gimana gitu Bapak menyesuaikan sama yang sekarang? Sangat beda. Terima kasih. Itu pertanyaan yang sangat menyenangkan. Bagaimana saya bisa mengupdate ilmu agar tidak tertinggal dengan pelatih-pelatih muda? Kalaulah tidak terjadi pandemi, Ya. mungkin ilmu saya tidak berubah. Kemudian kalaulah tidak terjadi pandemi, di rumah saya tidak ada wifi. Saya itu agak berhitung. Maksudnya agak berhitung, kalau pakai paket, buka YouTube takutnya banyak paket terpakai sehingga tidak cukup. Jadi saat langkah pertama saya ingin update ilmu itu, anak bilang, ya pasanglah wifi ya. Benak saya tidak mau, enggak, saya nak kamu saja, biar kamu enak main game, enak main HP. Kemudian karena pandemi itu kita di rumah saja berguru, tidak bisa keluar, tidak pergi mengajar. Kemudian mengajar itu melalui online daring ya Pak. Ya, akhirnya diiyakan kata si anak. Setelah diiyakan kata si anak, kita gaptek loh, tidak tahu ini, tidak tahu itu. Akhirnya bagaimana cara buka YouTube? Kemudian saya takut buka YouTube karena sebelum pandemi itu HP sudah ada, YouTube sudah ada. Apa kata mereka, hati-hati loh dengan YouTube, nanti keluar blah blah blah, ngerti ya? Saya takut buka itu, andaklah. Jadi akhirnya tanya sama yang lain, kalau saya buka YouTube, kata orang akan keluar gambar itu. Oh tidak, katanya. Bagaimana? Kalau kita buka itu mungkin ya datang iklannya. Tapi kalau kita tidak pernah buka, iklannya tidak datang. Oh begitu ya. Akhirnya bukalah teknik renang ini. Ini pokoknya pertanyakan sampai tanya di Google bagaimana cara bertanya berbahasa Inggrisnya tentang ini. Akhirnya di sanalah ilmu saya mulai terbuka. Nah, di sana saya banyak saya tertinggal. Tentang tekniknya. Jadi ada salah seorang pelatih Syria, panggilannya Umi saja, dia dosen Bungata. Dia atlet saya dulu, dia pernah jadi atlet terbaik tidak, tapi sering dapat medali emas di tingkat nasional. Dia panggil Om, update Om katanya.
update apa, teknik ini gini, teknik ini itu. Saya waktu tidak generasi saya tidak begitu menghiraukan teknik. Saat itu teknik itu tidak begitu diterapkan. Yang penting di situ ada kekuatan, di situ ada daya tahan, di situ ada kecepatan. Insya Allah atlet kita sudah di situ teknik agak terabaikan. Insya Allah kita bisa juara. Memang alhamdulillah selama ini begitu GSC mengikuti event tingkat Kota Padang, tingkat Sumatera Barat, tingkat Sumatera, kami insya Allah alhamdulillah selalu juara umum. Nah, jadi dengan diupdate ilmu. Tapi kalau tidak diupdate ilmunya, saya tertinggal. Jadi melalui itulah tidak sempat mengikut seperti cerita tadi, kita tidak salah cerita tadi, tidak sempat menambah ilmu ke Pulau Jawa itu, pergi pelatihan tidak sempat karena takut meninggalkan atlet. Ditinggalkan atlet 2 kali 24 jam, kondisi fisik turun. Bukan turun nol seperti kita tidak kenal dengan renang, tapi kondisi fisiknya kata prinsip melatih 2 kali 24 jam libur tidak melakukan aktivitas, maka kondisi fisik atlet itu kembali ke nol. Itulah salah satunya. Kemudian memang waktu yang tidak ada untuk pergi ke sana. Itu caranya mengupdate-nya melalui YouTube, bisa jadi IG, pokoknya dunia maya inilah. Kemudian ada pelatih baru yang kembali selesai pelataran, kemudian tanya. Karena om yang bertanya saya kasih tahu. Tapi kalau orang lain tidak, karena mahal, ilmu itu mahal gitu. Mungkin dia segan karena sepuhnya, sehingga dia mau memberikan ilmu itu. Tapi kalau dia tidak, tapi saya yakin ilmu yang didapat pemain 100 paling-paling agak 25 lah. Yang 25 itulah kita kembangkan. Sama kayak ada di YouTube, latihan kaki paha depan begini-begini. Tapi mereka tidak detail. Kita lah yang mengembangkan yang sedikit itu, kita kembangkan. Kita nalarkan kalau ini begini, kalau ini begini. Itulah kalau diharapkan dari YouTube semua tidak cukup. Kita harus bisa kembangkan sendiri. Itu caranya. Oke, menarik ya. Jadi walaupun mungkin secara kayak yang dibilang Bapak tadi tidak bisa ke Pulau Jawa untuk membeli, ternyata masih banyak ya Pak, dari YouTube bisa belajar. Bisa. Ya, bisa menyesuaikan gimana tentang ilmu-ilmu yang perkembangannya di luar sana ya Pak ya. Banyak jalannya ya Pak. Banyak. Nah, jadi apa sih? Closing statement. Yang apa? Gini Pak, mungkin terkait pertanyaan ya di bidang pelatih. Jadi harapan Bapak ke depannya sebagai pelatih di G Sports Center ini Pak, terkhususnya untuk yang di klub GSC ini, apa Pak harapan Bapak sendiri? Mulai dari klub sama atlet-atlet yang apa? Sebetulnya harapan itu tertuju pada atlet, nak. Atlet itu tertuju pada prestasi. Kalau kita berpedoman pada alhamdulillah dari sekarang tahun 2024 sampai tahun 2015 lah kami mulai mengikuti event. Dari tahun 2015 itu sampai sekarang kita selalu juara umum. Itu untuk atlet. Juara umumnya level mungkin Kota Padang. Bukan mungkin Kota Padang, kemudian Sumatera Barat, kemudian Sumatera. Kita selalu juara umum. Tapi tidak puas sampai di sana saja. Dulu waktu melatih pada tahun 91 kita kembali ke cerita yang lama itu. Agak 3 atau 4 orang atlet yang saya latih itu alhamdulillah bisa meraih medali di tingkat nasional. Sekarang itu begitu pesatnya pertumbuhan prestasi renang di Pulau Jawa itu sehingga kita Sumatera sangat susah untuk mengejarnya. Penyebab susahnya yang pertama, kalau orang Sumatera atau orang Kalimantan atau orang di luar Pulau Jawa ingin berprestasi dan punya uang, mereka tinggalkan daerah asalnya dan pergi latihan ke Pulau Jawa. Sehingga atlet yang lahir di Pulau Jawa, umpamanya membela klub Millennium di DKI atau klub yang lain di Pulau Jawa, itu bukan murni dari atlet mereka. Tapi banyak. Tapi ada beberapa juga dari entah itu Sumatera atau pulau yang ada di luar Pulau Jawa yang berprestasi itu. Jadi sehingga kita pelatih daerah ini sangat sulit untuk menyaingi pelatih yang ada di tingkat nasional. Sulitnya apa? Dari segi atletnya, atlet yang hebat dan mempunyai kemauan, walaupun ekonomi pas-pasan, mereka pergi loh ke Pulau Jawa untuk melatih anaknya agar biar berprestasi. Jadi keinginan saya sekarang itu, begitu sudah sering mengikuti event di nasional, walaupun tidak ada pelatihannya, melihat
apa yang dilakukan atlet itu saat pemanasan kemudian sampai lomba timbul di niat itu saya harus kembali lagi mencetak atlet seperti beberapa sekitar 30 tahun yang lalu bisa juara nasional. Nah, dengan langkah-langkah apa? Sesuailah yang kita berdapat saat kita melihat mereka berenang itu. Jadi inginnya saya dalam paling lambat dalam 2 tahun ini, setidak-tidaknya dalam 2 tahun ini atlet GSC harus bisa meraih juara nasional di tingkat terbuka. Kalau tingkat umpamanya event-event tertentu sudah, umpamanya seperti Muhammad Al-Fatir, atlet SMA berapa tuh yang di daerah Kuranji itu, SMA 5 dulu, SMA olahraga itu dia sudah meraih perunggu di nasional O2SN. Kemudian Corfian anak SMP Al-Azhar mendapat 2 perunggu di nasional. Kemudian anak SMA 3 Zikri Ahman sudah meraih medali emas di nasional. Kemudian David anak SMK 3 yang dekat pasar itu sudah meraih juara nasional juga, medali emas. Kalau level itu insya Allah kita tembus. Tapi di level terbuka, maksudnya di level terbuka itu umpamanya ada PON, kita sangat sulit untuk berbicara. Karena atlet yang terbaik di kita itu khususnya bukan Sumatera Barat. Di Sumatera Barat selama ini memang kayak gitu juga. Yang tetap bertahan di Sumatera Barat itu hanya Olga Halim sama lupa namanya. Laki-laki 1, perempuan 1. Kemudian ada perempuan 1 lagi, Yosita, dia hengkang ke Pulau Jawa. Dengan prestasi dia cari uang karena dibeli oleh provinsi lain. Iyalah, karena biayanya besar. Latihan itu biayanya besar. Jadi dengan dibeli oleh satu provinsi, insya Allah dia bisa mengembalikan dananya, malah lebih lagi dana yang sudah dikeluarkan saat dia latihan dari nol dulu. Gitu deh. Jadi semoga yang 2 tahun, kalau untuk per kelompok-kelompok insya Allah kita sudah GSC sudah bisa berbicara ketika nasional. Tapi untuk PON, nah itu saya bilang sama anak-anak itu, tahun 2028 kita sudah eksis loh, tidak seperti ada ikut seperti anak Muhammad Al-Fatir kan sekedar ikut PON. Sekedar ikut untuk apa? Kita maunya bisa meraih medali di tingkat PON itu cita-cita saya sekali. Tapi tidak bisa seperti menggali telapak tangan. Susah, banyak kendala ya kan kita temui di dalam mendapat satu prestasi itu. Jangankan prestasi yang kita gali itu manusia. Kalau bangunan oke lah, sebentar saja umpamanya arsitekturnya, pembangunan GSC ini bisa selama setahun insya Allah paling beda selisih 1 atau 2 bulan. Tapi untuk meraih prestasi atlet tidak bisa setahun 2 tahun, apalagi levelnya sifat terbuka. Itu dia targetnya, insya Allah. Semoga dalam 2 tahun terakhir tidak-tidaknya di PON GSC sudah mempersembahkan medali emas untuk Sumatera Barat. Luar biasa. Berarti itulah harapannya. Intinya kalau pelatih ya ke atlet lah ya Pak. Ke atlet, harapannya ke prestasi tadi. Jadi ibaratnya pun cita-cita pelatih pun ingin yang luar biasa untuk para atletnya ya Pak. So yang cita-cita Bapak itu untuk meraih PON Pak, apalagi untuk meraih medali PON 2028. Semoga bisa ya Pak. Amin. Ada jalannya. Jadi kalau untuk kedepannya Pak, dalam waktu dekat apakah ada event atau open yang akan diikuti oleh klub Bapak? Terima kasih. Event di akhir tahun ini insya Allah tanggal 23-24 Desember ada di UNP. Nama eventnya Minangkabau Championship. Insya Allah kita ikut dan kita target di sana itu juara umum. Itu di sana. Insya Allah. Capai ya Pak. Ya. Jadi kalau yang Minangkabau ini apakah hanya di provinsi Sumatera Barat ini Pak, atau dari luar Sumatera juga? Itu eventnya Sumatera Barat. Sumatera biasanya banyak itu provinsi-provinsi yang lain hadir. Dan mereka akan membawa atlet-atlet terbaiknya ke sini untuk bersaing. Karena apalagi biasanya yang juara umum itu dia dari Kota Padang ini datang. Jadi mereka seolah-olah datang ke sarang harimau. Harus hati-hati datang ke sini. Kita datang ya. Sebenarnya.
Karena insya Allah ya Pak, semoga harapannya menjadi terwujud lah. Amin. Untuk event besok menjadi juara umum ya Pak, GSC. Nah, itulah dari kami beberapa pertanyaan yang ditanyakan kepada coach atau pelatih di G Sport Center ini. Ini Bapak Widarwan, luar biasa, cukup menarik. Mulai dari mana tadi karirnya kan, filosofi, gimana Bapak ini ikut gabung, gimana Bapak ini mengambil lisensi tahun berapa, menciptakan, ada kendala-kendala di tengah untuk mendapatkan hasil yang terbaik lah Pak. Ya. Jadi kesimpulannya yang dapat saya ambil sini, intinya seperti yang Bapak bilang tadi, kalau ada keinginan Ya, pasti ada jalan. pasti ada jalan. Tentu ada juga kalau ada tantangan pasti ada ya Pak. Tentang pasti ada. Pasti ada. Dan dalam untuk mencapai hal yang diinginkan Ya. Pak. Tergantung kita menghadapi tantangannya lagi kan. Tantangan ya. Jadi dari kami Pak, apa lagi? Ada lagi? Closing statement dulu. Silakan sampaikan. Silakan nyata kok. Ya. Ada nggak Pak? Karena pertanyaannya udah habis juga. Kira-kira ada nggak closing statement dari Bapak? Yang membuat Terima kasih sebagai closing pertemuan kita hari ini. Bagi pemirsa yang melihat video ini, saya berharap semoga yang melihat itu orang-orang renang. Kalau di orang-orang renang pun, saya berharap mereka tetap teguh, tetap sabar, tetap tekun dalam membentuk satu prestasi. Karena untuk membuat satu prestasi itu tidak seperti membuat goreng pisang. Goreng pisang mungkin kita kupas kulit pisangnya, kemudian kita belah-belah pisangnya, kemudian kita leburkan ke tepung, kemudian kita masukkan ke minyak yang panas. Tidak seperti itu. Jadi perlu waktu, perlu kesabaran, juga perlu finansial. Nah, perlu juga psikologis yang harus tabah. Kalau tidak tabah, tidak sabar, kita cepat keluar dari satu prestasi yang kita ingin. Karena hasil yang kita harapkan itu tidak gampang loh, tidak mudah. Jadi saya berharap kepada insan dunia olahraga, khususnya olahraga renang, marilah kita sama-sama memajukan olahraga khususnya Sumatera Barat, umumnya Indonesia. Semoga renang kita ini bisa diperhitungkan oleh dunia luar. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak ya, waktunya sudah bisa direpotkan ya. Semoga dengan video ini juga dapat membangkitkan semangat-semangat untuk pemirsa, khususnya kalau bisa lah memang dunia orang-orang renang Pak. Yang atlet-atletnya semangat terus. Semoga dengan video ini bisa memotivasi rekan-rekan yang menonton video sekarang. Dari tambahan dari rekan-rekan Dendi, Sri, Al, cukup. Oke, tidak banyak kata. Mungkin dari saya sendiri kalau ada kesalahan ya Pak terkait pertanyaan-pertanyaan, mungkin saya pribadi minta maaf. Sama-sama. Dan juga terima kasih banyak Bapak sudah dapat meluangkan waktunya untuk bisa kami wawancarai Pak. Sama-sama. Sebagai syarat untuk memenuhi tugas akhir kami di mata kuliah renang. Nah, mungkin itu saja dari kami. Kami akhiri, banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.